Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI meninjau kesiapan stakeholder Bandara Juanda Surabaya terkait peraturan terbaru pelaksanaan penerbangan di masa pandemi. Komisi 5 juga meminta pemerintah tegas menerbitkan peraturan terkait aturan mudik lebaran. Ditemui usai diskusi dengan jajaran pemerintah di lingkungan Bandara Juanda Surabaya, anggota Komisi 5 DPR RI Sungkono menyampaikan proses uji coba pelaksanaan tes genos perlu diawasi agar tidak menimbulkan klaster persebaran virus corona. Karena harganya murah pasti jadi pilihan para calon penumpang gitu ya. Pasti dia akan berpikir kalau genosisi murah pasti dia akan melakukan hal yang sama semua orang. Pasti datang ke bandara itu dianggap lebih efisien. Tapi kalau memang ada masalah yang kira-kira bisa dirasa membahayakan secara teknis, ya sosialisasinya harus lebih dioptimalkan lah tugas pemerintah itu. Kono menambahkan pengawasan alur penerbangan di masa pandemi juga harus didukung kebijakan tegas oleh pemerintah untuk menyusun aturan mudik lebaran. Ia menyadari dinamika persoalan COVID-19 berubah dengan cepat karena penularan bisa mendadak tinggi, tapi juga bisa menurun dengan drastis. Tapi yang pasti bagaimana memberikan kesadaran masyarakat antara menjaga kesehatan juga pada tradisi mudik lebaran dipertimbangkan bagaimana manfaat dan ruginya di saat dia melakukan fungsi tradisi seperti itu. Saya rasa pemerintah harus memberikan yang terbaik lah. Sungkono meminta masyarakat percaya bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan terbaik untuk tetap mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga tetap berusaha menurunkan angka persebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pembentukan lembaga independen perlindungan data pribadi yang berwenang dalam mengawasi dan menjaga keamanan data pribadi dari tindakan kejahatan. Di Gedung DPR RI Jakarta, Juniko Siahaan mengatakan urgensi dari dibahasnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas keamanan data pribadinya yang dijamin oleh negara. Untuk itu perlu ada otoritas atau lembaga independen yang berwenang menjalankannya. Kalau dibilang di bawah Kominfo jadi lucu, karena nanti pengolah datanya adalah kementerian dan lembaga. Pasti akan ada konflik of interest, ya kan gitu. Kalau yang mengawasi juga sesama eksekutif. Makanya kita berharap ada lembaga independen. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menambahkan di era digitalisasi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, data pribadi harus dikelola dengan standar yang terintegrasi dan didukung platform yang mampu memberikan jaminan bagi pelaku usaha maupun konsumen termasuk dalam transaksi online. Dan makin ke sini yang namanya data itu makin menjadi sebuah barang yang kita bilang gold lah, emas lah ya. Nah, sehingga benar-benar harus dilindungi karena bukan hanya seseorang, bukan hanya pribadi, tapi banyak pihak termasuk negara bisa dirugikan kalau ada pencurian data pribadi ini. Komisi 1 DPR RI juga menekankan pentingnya perlindungan dan pengendalian terhadap subjek data pribadi agar mampu mencegah terjadinya kebocoran data dan kasus penipuan. Ajib dan Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong program strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk tidak terkena refocusing. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menilai kebijakan refocusing dapat berdampak pada tertundanya program kerja kementerian dan rendahnya serapan anggaran. Untuk itu, ia mendorong pemerintah tidak melakukan refocusing anggaran Kementerian Perhubungan, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat. Nantinya Menteri Keuangan sebaiknya kebijakan refocusing ini ya pada saat ini saja, karena kan kita sudah 2 kali anggaran itu membahas berkaitan dengan COVID. Dengan demikian kan sudah bisa dipetahkan kepentingan COVID itu berapa, kemudian kementerian-kementerian yang ada berkaitan dengan kegiatan secara nasional, ya tentunya sudah bisa dipilah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Herson Mayulu menyoroti program strategis Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yang terkena refocusing seperti pengadaan bus sekolah. Ia mendorong program tersebut untuk kembali dijalankan dan tidak terkena refocusing.
di luar Jawa, bahkan mungkin di Jawa juga ada, transportasi antar desa itu sangat kurang, yang aman dan nyaman bagi para siswa. Nah, dengan adanya bantuan bus sekolah ini, anak-anak siswa kita terbantukan, masyarakat puas dengan upaya pemerintah. Komisi 5 mengapresiasi program padat karya tunai Dirjen Perhubungan Darat yang dinilai membantu perekonomian masyarakat dan mendorong agar program tersebut tepat sasaran. Helmi Darmawan dan Bani TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 DPR RI terkait kesejahteraan nelayan budidaya harus ditingkatkan. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan budidaya melalui penambahan bantuan peralatan maupun program pasar lokal dan koperasi yang menyerap hasil budidaya nelayan. Dalam program Parlemen Bicara yang diselenggarakan di Provinsi Bali, Bagus Adi mengatakan pengembangan nelayan budidaya ikan kerapu dan lobster harus diberi dukungan penuh oleh pemerintah pusat dan juga daerah. Saat ini ketersediaan keramba jaring apung masih sangat terbatas. Minimnya alat tangkap ikan juga membuat nelayan harus mengeluarkan modal tambahan. Jangan hanya memberikan keramba jaring apung, tapi dia harus dilengkapi dengan alat tangkap. Pakan kerapunya, contoh, diberikan jaring tangkap. Nah, sehingga nelayan budidaya ini tidak lagi membeli pakan kerapu. Sarana di hilirnya, ya mungkin cold storage dan sebagainya, sudah itu koperasi badan usahanya. Anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi menambahkan, Pemda perlu menggelar program pasar lokal yang khusus menyerap hasil budidaya nelayan. Selain itu, perlunya pemberian tambahan modal bagi nelayan untuk terus melakukan kegiatan budidaya. Nah, pasar lokal ini juga akan menjadi suatu solusi. Nah, karena apa? Karena restoran banyak ada, ya. Jadi jangan hanya diekspor saja, tapi kita harus memberikan gizi kepada masyarakat kita lebih banyak. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan program pengembangan perikanan budidaya dengan mengembangkan budidaya perikanan lokal yang paling diunggulkan, serta memastikan sektor perikanan terbebas dari gangguan karena pandemi COVID-19. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel berharap kerajinan tenun ikat dapat terus terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, karena ini merupakan bagian dari identitas bangsa. Ditemui saat kunjungan kerja ke UMKM Tenun di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, tenun ikat merupakan warisan budaya yang harus terus dilestarikan. Rahmat Gobel menilai dari segi produksi masih bisa dilakukan efisiensi biaya produksi, sehingga harga jual tenun ikat dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Bagaimana kita bisa mempatenkan daripada tenun ikat khas NTT ini sendiri. Karena desain yang cukup banyak, di setiap daerah itu mempunyai desain ciri khas masing-masing yang harus kita angkat menjadi keunggulan. Dan ini harus karena semua proses ini desain itu membawa nilai-nilai kultur. Anggota Komisi 4 DPR RI Juli Sutrisno Laiskodat menilai Nusa Tenggara Timur kaya akan banyak hal, terutama dari segi wisata alam dan juga kebudayaan, termasuk tenun ikat. Juli Sutrisno berharap potensi tenun ikat dapat terus dikembangkan dan juga dilestarikan, sehingga dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Setelah sudah mereka menenun, di luar dari mereka memakai tenun tersebut menjadi budaya, pakaian, belis itu mas kawin, tetapi bagaimana mereka itu tenun ini bisa mengabulkan dapur, anak sekolah, ya kan, dan mereka hidup sejahtera. Dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Untuk memperkuat tugas dan fungsi pengawasan terhadap undang-undang, Badan Keahlian DPR RI gelar seminar dengan tema Post Legislative Scrutiny untuk pelaksanaan fungsi pengawasan undang-undang di DPR.
Menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Akta, selama ini masyarakat diberikan ruang untuk mengukur sejauh mana capaian dan juga manfaat sebuah undang-undang. Mengingat produk suatu undang-undang adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepahaman antara pemerintah dengan DPR. Nah, tuntutan partisipasi publik, terutama masyarakat, itu sangat penting dan itu selalu terbuka. Yang kedua, kan boleh dilakukan dalam proses legislatif, judicial review umpamanya, kalau ada dirasa yang bertentangan dengan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang di bawahnya. Itu menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk melakukan judicial review. Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma berpendapat, undang-undang sebagai produk politik selalu mendapatkan respon pro dan juga kontra, untuk itu diperlukan post legislative scrutiny. Ya, namanya untuk betul-betul bagaimana mengevaluasi, melihat apa kendala yang dihasilkan oleh sebuah produk undang-undang ini. Nah, maka inilah tugasnya diantaranya Badan Keahlian, DPR juga termasuk Badan Legislasi, AKD, dan semua pihak yang ada harus betul-betul bertanggung jawab dengan hadirnya undang-undang yang produk undang-undang yang dikeluarkan. Post Legislative Scrutiny atau PLS adalah sebuah metode yang digunakan untuk memantau dan juga mengevaluasi implementasi dari sebuah undang-undang. Doni Supriyanto dan Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendukung pengembangan peran kepemudaan, terutama dalam kemajuan bangsa. Komisi 10 pun berharap pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengapresiasi usaha pemerintah Kota Pekanbaru untuk tetap berusaha memfasilitasi baik sarana maupun prasarana bagi kegiatan kepemudaan. Mendorong kemajuan tadi sesuai dengan Undang-Undang 40 tentang kepemudaan, ini bisa maju bersama. Jadi karena 1,2 jumlah penduduk di Provinsi Riau, bagian dari Pekanbaru ini, saya kira ini menjadi prioritas. Nah, oleh karenanya akses bagaimana menggunakan fasilitas sarana prasarana itu supaya juga bisa digunakan untuk pembinaan, apakah itu pembinaan pemuda atau olahraga. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan dirinya mengapresiasi masukan yang disampaikan tim kunjungan spesifik Komisi 10. Yang menambahkan Kota Pekanbaru terus berusaha mengimplementasikan program-program unggulan Kementerian Pemuda dan juga Olahraga. Baru saja disampaikan beliau bahwa apa yang kita lakukan di sini, baik tadi yang ditanggapi oleh Pak Joni sebagai staf ahli Menteri, dan juga ini telah mengimplementasikan program-program keunggulan, program-program unggul yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang untuk mendorong pembangunan kepemudaan. Dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 5 DPR RI mendukung penyelesaian pembangunan rel jalur ganda atau double track kereta api stasiun Mojokerto hingga stasiun Wonokromo, Surabaya. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Soehartono mengatakan dengan adanya double track, frekuensi perjalanan kereta api bisa ditambah dan lebih lancar. Meski demikian, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI diminta secara bersamaan membangun flyover ataupun underpass demi keselamatan pengguna jalan, serta menghindari kemacetan panjang saat kereta api melintas. Pembangunan sarana jalan tersebut bisa dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Pemda setempat, terutama terkait dengan anggaran. Membangun rel bisa, kok tidak bersamaan dengan jembatan sebidangnya, flyover atau underpass, sehingga keselamatan rakyat itu terjamin.
Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menghimbau Kementerian Perhubungan dan juga PT KAI harus benar-benar memperhatikan studi kelayakan dari pembangunan double track Mojokerto Wonokromo Surabaya, baik terkait dengan pembiayaan yang menggunakan surat berharga syariah negara atau SBN maupun kebermanfaatan double track tersebut. Tidak lagi berorientasi hanya untuk pelayanan atau mengatasi traffic perjalanan, tapi juga bisa dipergunakan misalnya untuk jalur-jalur logistik ya. Nah kalau misalnya biaya pembangunan begitu besar tapi fungsinya tidak optimal, ya harus ada kajian ulang. Double track Mojokerto hingga Wonokromo Surabaya merupakan bagian dari double track lintas selatan Jawa dengan total sekitar 205 km. Dari Jawa Timur, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima memuji kinerja Hutama Karya atau HK yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN sebagai penyedia jasa jalan tol Trans Sumatera. Ditemui usai memimpin rombongan Komisi 6 DPR RI ke tol Pekanbaru Bangkinang di Pekanbaru Riau baru-baru ini, Arya Bima mengingatkan HK bekerja dengan teliti dan memperhatikan konstruktur bangunan agar bangunan jalan tol tersebut kuat, tidak ada lagi jalan yang cepat rusak. Kita melihat progres untuk kunjungan spesifik, yaitu Pekanbaru Bangkinang, yang mana progresnya juga cukup bagus, dari perencanaan 40 sekarang udah jalan 30. Nah tentang kualitas kondisi tol, kita melihat fisik hari ini bagus. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Herman Hairon, berharap jalan tol Trans Sumatera tersebut segera beroperasi sehingga digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan produksi ekonomi mereka. Kepentingan bagi saya adalah bagaimana jalan tol Trans Sumatera ini segera bisa dilaksanakan, diselesaikan. Dan bahkan tadi kalau dilakukan secara parsial gitu kan pertama dibuat jalan yang utama antar provinsi, dan kemudian ada sirip-sirip yang tentu ini menjadi penunjang terhadap visibilitas dari jalan tol. Dan yang tadi saya dalami justru supaya bagaimana jalan tol ini menjadi visible. Dari Pekanbaru, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin menilai perlunya peningkatan peran pemerintah untuk mendorong terbentuknya calon-calon pemimpin muda yang mampu bersaing di tingkat internasional. Saat menjadi pembicara dalam acara Istanbul Youth Summit 2021 di Turki, Aziz Samsudin mengatakan peran pemerintah bisa diwujudkan dengan mendorong terlaksananya pendidikan yang berkualitas, dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Selain itu juga perlu terus melaksanakan pertukaran pelajar antar negara. So, government effort how to make the globalization during this situation, and then the competition among the overseas student and then among the country, all of the competition is very tight. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin juga mengatakan para generasi muda dituntut siap menghadapi tantangan dari perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi. Hal itu harus didukung fasilitas memadai, misalnya ketersediaan internet yang menjangkau seluruh wilayah, sehingga calon pemimpin muda yang lahir dari perkotaan maupun pedesaan memiliki akses mudah untuk menggali informasi yang menambah wawasannya. We can a part of the team in order to push speed up the program from the government, from the Mr. President, in order to improve the high level education from the from people in the village. Istanbul Youth Summit 2021 diselenggarakan oleh Youth Break the Boundaries, bermitra dengan Islamic Countries Youth Forum dan juga pemerintahan negara Islam seperti Turki, Pakistan dan juga Azerbaijan. Dari Istanbul, Turki, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.